Di awal cerita, kita diperlihatkan oleh Suyan yang sedang bersiap-siap untuk jogging. Dengan pakaian seksi dan tubuhnya yang begitu indah, dia bersemangat untuk berangkat jogging. Tidak lama setelah itu, di tempat yang sama, Gungsu pun keluar dengan wajah yang ngantuk. Dan dia pun bergegas pergi ke Indomaret terdekat untuk membeli minuman kaleng dan mengisap manja rokok das. Dan tanpa diduga, Jungsu dikejutkan oleh kedatangan Suyan yang ingin melewatinya. Dengan mukanya yang gugup, Jungsu langsung menutup mukanya sendiri dengan jaket OB andalannya. Scene pun berpindah dengan memperlihatkan Jungsu yang sedang bekerja di kantornya yang bergerak di bidang produksi. Dan di sana pun ada direktur IA yang bernama Aseng dan Lee. Dia sedang memperhatikan desain terbaru pembungkus gunung kemar. Lalu Aseng pun meledek Jungsu agar cepat-cepat menikung Lee agar ia bisa bersama Suyan. 자기, 이렇게 미적거리다가 진짜 이 과정한테 뺏기는 수가 있어. Sehabis itu, mereka pun meeting membahas perihal pelindung gunung kemar yang didesain oleh Suyan. Dan secara tiba-tiba, Jungsu pun izin ke Aseng untuk mengobati jarinya yang terjepit manakin. 야, 어디가? 파스 사러 간다. Kemudian Jungsu pun duduk di depan kantor sambil mengobati tangannya. Dan secara tiba-tiba Jungsu pun dikejutkan oleh suara getaran yang berada di pohon bambu. Seketika itu pun ia mengambil benda yang berbunyi tersebut, yang mana itu sebuah kotak yang berisikan gelang ajaib. Di dalam kotak itu yang berisikan surat yang bertuliskan, gelang ajaib ini akan mewujudkan cintamu. Namun jika terlalu sering memakainya akan berdampak buruk bagi kamu dan orang lain. 사랑을 이루어드립니다. 주의사항. 지나친 사용은 당신과 타인의 생명에 위협이 될 수 있습니다. Cerita pun beralih ke model pelindung gunung kemar yang bernama Julie. Di saat ia bergegas untuk pulang dan tanpa diduga ia diganggu oleh dua orang remaja yang ingin sekali mengajak Julie berkencan. Akan tetapi Julie tampak terganggu atas kehadiran dua remaja tersebut. Tanpa diduga dan tanpa dikira, di sana ada Gungsu yang melihat itu dari kejauhan. Karena Gungsu tidak tega melihatnya, akhirnya ia menghampiri Julie meminta agar dua remaja itu jangan mengganggu Julie lagi. Dua remaja yang mendengar itu pun langsung kesal dan menyerang Gungsu. Tapi untungnya gelang ajaib itu bisa membuat dua pemuda itu diam tak berdaya. Enggak sampai situ saja, karena gelang itu juga Gungsu pun dihampiri oleh Julie dengan sangat manja. Sedikit informasi nih, ternyata gelang tersebut bisa memancarkan cahaya yang menyebabkan wanita yang melihatnya bisa menuruti apa saja yang kita perintahkan. Sehabis manja-manjaan, Gungsu pun diajak ke rumah Julie melakukan daya lebih ekstrim. Apalagi kalau bukan pengenjatan yang sangat mantap. Penggenyotan, aha. Keesokan harinya, Gungsu pun ke kantor dengan wajah yang begitu bahagia. Namun sepertinya Aseng dan yang lainnya tidak merasakan hal yang sama, sebab penjual pelindung gunung kemar menurun dengan amat drastis. Dan Aseng pun meminta untuk mendesain ulang pelindung gunung kemar yang bisa laris manis laku di pasaran. 네, 알겠습니다. 좀 잘들 해보자, 응? 나 돌아버리겠어 지금. 이게 뭔 일이야 지금 이게. Kemudian Suyan yang mau pergi membeli bahan pembungkus gunung kemar dihampiri oleh Gungsu. Dan ia pun mengajak Suyan minum teh nanti malam. Akan tetapi Suyan menolak ajakan dari Gungsu. Di sini Gungsu tidak menggunakan gelang ajaibnya karena dia ingin mendapatkan cinta yang benar tulus dari hati Suyan. Bisa dibilang Gungsu adalah orang yang amat baik hati. 그럼 같이 가줄까요? 아니요. 혼자 돌아볼게요.
Dan scene pun berganti malam, terlihat Gungsu yang sedang menyelesaikan tugas di kantornya sambil memandang nafsu foto Suyan. Bahkan alasan dia lembur pun karena menunggu Suyan balik dari membeli bahan. 대리님, 혹시 저 기다리신 거예요? 네. Untungnya usaha Gungsu itu membuahkan hasil. Ia akhirnya bisa berkunjung ke apartemen Suyan dan sambil mengungkapkan perasaannya yang paling dalam dan memberi Suyan sebuah cincin untuk membuktikan ketulusan cintanya. Tapi sayangnya Suyan sudah terlanjur memiliki rasa yang amat sayang kepada manajer mereka yang bernama Lee. 죄송해요. 저에겐 이번 경쟁 PT가 아주 중요해서요. 한동안 다른 데 신경 못 쓸 것 같아요. Karena Jungsu kesal dan akhirnya dia pergi ke parkir tempat direktur kompetitor perusahaan yang memarkirkan mobil. Dan dia pun berhasil menghilangkan rasa kecewanya dengan cara melakukan pengejosan bersama ibu direktur perusahaan kompetitornya. Bahkan dia pun berhasil mencuri desain pembungkus gunung kemar baru dari kompetitornya akan di-store kepada manajer ia bernama Aseng. Pada pagi hari, Gungsu pun menunjukkan hasil curiannya kepada Aseng dan Lee. Mereka tampak senang dengan hasil kerja Gungsu. Namun tidak dengan Suyan. Dia tidak suka dan tidak mau mendesain ulang hasil curian dari Gungsu, sebab itu adalah pelanggaran hukum. Alasan dia begitu pun karena dia ingin mendesain pembungkus gunung kemar dengan ide cemerlangnya sendiri. 수연 씨 디자인이 훨씬 더 우수합니다. 그러니까 이쯤에서 그만하고 김 대리는 고생했어. Gungsu yang mendengar itu pun nampak kecewa dengan Suyan. Dia merasa perjuangannya sangat tidak dihargai. Oleh sebab itu, ia pun mengikuti Suyan yang pergi ke taman dengan Lee. Di sana ia pun menyusun siasat agar Lee segera pergi meninggalkan Suyan. Dengan cara ia berpura-pura menjadi pengendara mobil yang menabrak mobilnya Lee. Untuknya rencana ia berhasil membuat Lee pergi meninggalkan Suyan sendirian di taman. Karena Gungsu sedikit putus asa, ia pun menggunakan gelang ajaib agar bisa mencium Suyan dengan penuh rasa cinta. Akan tetapi di tengah-tengah ciuman hidung Gungsu pun menyisan dan mengeluarkan darah. Karena kejadian memalukan, Gungsu pun pergi ke apotek untuk membeli obat. Saat malam hari, Suyan yang sedang menyiapkan desain baru yang akan dibawa presentasi besok dikejutkan oleh kiriman makanan dan surat dari seseorang yang misterius. Yang ternyata makanan dan surat itu dari Gungsu, namun ia tidak menulis namanya di dalam surat itu. Sungguh pria yang sangat romantis. Besok harinya, Suyan pun presentasi pembungkus gunung kemar buatannya di depan Aseng, Lee, dan juga Gungsu. Dengan keyakinan yang sangat tinggi, Suyan pun yakin kalau pembungkus gunung kemar rancangannya akan laku keras di pasaran. Setelah itu pun mereka pun melakukan sesi foto untuk produk terbaru mereka. Di sana pun ada Julie, si model bertubuh seksi dan aduhai. Tanpa disengaja, Aseng pun melihat gelang milik Gungsu. Seketika itu pun ia meminjam gelang Gungsu untuk dipakaikan ke Julie agar foto produk mereka lebih menarik. Tanpa diduga dan tanpa dikira, Julie pun tidak menyadari kalau gelang itu bisa menarik nafsu pria. Karena ia bersama Lee, akhirnya mereka berdua melakukan pengejosan. Rezeki anak soleh, haha. Kemudian Gungsu pun mengambil gelang ajaibnya ketika Julie sedang tidur setelah lelah menahan desah. Lalu Gungsu dan Suyan pun menaruh perlengkapan pekerjaannya di kantor. Di sana pun dia dibuat cemburu karena Suyan diajak kencan lewat telepon oleh Lee. Karena Gungsu sakit hati, dia pun terpaksa menggunakan gelang ajaibnya untuk datang ke apartemen Suyan untuk melakukan pengejosan. Yang parahnya lagi, dia meminta agar Suyan mengatakan bahwa Suyan mencintainya. Sungguh pengejosan yang tidak didasari oleh cinta. Cerita pun beralih ke Gungsu yang hampir setiap hari datang untuk mengejos Suyan. Sampai suatu ketika ia menyesali perbuatannya dan memilih untuk menyimpan gelang ajaibnya, lalu mendapatkan cinta yang asli dari Suyan.
Keesokan harinya Gungsu pun datang ke kantor lebih awal untuk membereskan meja Suyan serta menyiapkan bunga kesukaan Suyan. Kelihatan Gungsu pun sangat semangat untuk melakukannya sebab ia ingin mendapatkan cinta Suyan tanpa bantuan dari gelang ajaib. Tak lama setelah itu Suyan pun datang dan melihat ada bunga kesukaannya di atas mejanya. Dia belum mengetahui kalau bunga itu pemberian dari Gungsu. Meskipun begitu, ia nampak menyukai bunga pemberian dari pengagum rahasianya. Sehabis itu, Suyan dan Gungsu pun bekerja sama untuk mengerjakan pembungkus gunung kembar terbaru untuk presentasi dengan investor besok. Terlihat Gungsu amat semangat sekali menjelaskan idenya ke Suyan, sampai-sampai Suyan tertawa akibat tingkah Gungsu yang sangat lucu. Di saat istirahat kerja, Gungsu dengan Suyan pun minum kopi bersama di kafe dekat tempat mereka bekerja. Mereka terlihat dekat sekali seperti pasangan anak muda yang sedang dilanda asmara. Lalu scene pun berpindah melihat Gungsu dan Suyan yang sedang presentasi di depan Aseng, Lee, dan investor. Dan tanpa diduga, Gungsu pun menampilkan foto Suyan dan meluapkan semua isi hatinya lewat layar tempat presentasi. Lee yang melihat itu pun merasa cemburu, namun tetapi tidak dengan Aseng dan investor. Dan mereka pun tertawa dan sedikit merasa malu melihat itu. Beberapa hari kemudian Gungsu dan Suyan pun berjalan di pinggiran kota. Mereka terlihat sangat dekat dan seperti sudah memiliki sebuah hubungan. Lalu di hadapan Suyan ia membuang gelang ajaibnya dan berkata bahwa ia tidak butuh gelang ajaib itu lagi. Dan akhirnya setelah berusaha amat keras, Gungsu pun berhasil mendapatkan hati Suyan tanpa harus menggunakan kesaktian gelang ajaib. Dan poin film ini pun mengajarkan kita untuk para anak muda memperjuangkan cinta dengan ketulusan hati, bukan dari pelet dan ajaran sakti. Iya, mau bagaimanapun kalau kita berjodoh sama dia pasti tidak bakal kemana-mana. Dan seketika itu pun filmnya berakhir. Nah, menurut saya film ini sangat menarik dan memberi poin yang baik walaupun banyak adegan pengejosan. Dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Salam cerot. Aha.